Gak perlu bayar pinjol jika kalian memang galbek karena terpaksa. Nah, mungkin teman-teman sering kali mendengar hal seperti ini tapi masih ragu dan masih takut ya. Kira-kira ya ini beneran gak sih kita boleh nggak bayar pinjaman online kita? Jadi jawabannya sebenarnya ya memang nggak masalah. Memang gagal bayar itu aman. Ada resikonya memang. Tapi tidak seberat yang teman-teman bayangkan ya. Cuman di sini saya tidak membenarkan jika kalian memang punya uang lebih, uang sisa, dan kalian tidak mau bayar hutang pinjolnya. Nah, itu harusnya kalian bayarkan. Selebihnya, gak usah sentuh-sentuh yang namanya aplikasi pinjaman online lagi. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu bahwa kenapa kok saya juga agak setuju dengan pernyataan kalau memang nggak ada duitnya, nggak usah dipaksakan untuk bayar, galbe aja dulu ya. Poin pertama di sini adalah saya pengen ya menanggulangi resiko itu menjaga resiko itu seminim mungkin. Karena kalau misalnya dipaksakan untuk membayar, resiko bakal menjadi lebih besar. Apa itu? Yaitu kalian mungkin ya ada yang sampai tergoda berbuat kriminal, ada yang sampai gali lubang tutup lubang, dan berbagai macam tindakan-tindakan negatif lainnya, ya karena namanya orang kepepet ya. Kita juga nggak bisa berharap orang tetap, bisa dibilang nggak bisa berharap orang untuk stay di jalur positif. Karena orang yang udah tertekan, manusiawi banget mau melakukan segala cara untuk bisa lepas dari tekanan tersebut. Nah, hal inilah yang membuat saya juga berpikiran bahwa, oh ya udah, kalau memang teman-teman tidak punya uang, lah galbe aja dulu ya. Tapi nanti teman-teman ya setidaknya ada niatan baik, kalau memang ada uangnya teman-teman bisa bayar. Tapi bayarnya juga kalau bisa perjuangkan untuk nggak usah bayar bunga dan juga dendanya. Gimana caranya? Ya dengan bersabar dan melakukan negosiasi setelah telat lebih dari beberapa bulan. Ini penting ya teman-teman, karena kalau kita minta penghapusan bunga dan denda di awal kita terlambat, nggak akan bisa, dan jarang banget, hampir 99% pinjol tidak akan mau menghapuskan bunga dan juga denda teman-teman. Nah, oleh karena itu, ya kalau buat saya pribadi, ayolah ya, nggak usah terlalu dipusingin, nggak usah terlalu ditakutin, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Karena ya kita tahu betul bahwa resiko pinjol itu yang terburuk dan terberat hanyalah slik OJK. Kalau DC datang gimana bang? DC datang ya biarlah datang aja. Tugas mereka hanyalah melakukan atau mengingatkan untuk pembayaran. Bukan yang lain-lain, bukan yang aneh-aneh. Jadi menurut saya pribadi, udah nggak usah terlalu ditakutin, nggak usah terlalu dipusingin, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan satu hal lagi yang paling penting ya buat teman-teman sekalian, ini juga menjadi catatan berharga ya, bahwa masalah galbe pinjol tidak akan ada sangkut pautnya dengan pidana. Artinya polisi tidak ikut campur, terus kemudian TNI apalagi juga ya nggak akan ikut campur terkait masalah kayak gini. Jadi kalau diungkit-ungkit soal akan masuk penjara dan lain sebagainya, jawabannya nggak benar. Itu nggak akan terjadi teman-teman ya. Jadi di video kali ini ya mungkin hanya segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi mulai diubah mindset dan pemikirannya kalau galbe pinjol bakal membuat teman-teman sengsara. Mulai diubah untuk bisa sedikitnya lebih tenang, lebih rileks, dan jangan takut-takut terhadap masalah galbe pinjol seperti ini. Yang galbe di luar sana banyak banget. Intinya jangan dipaksakan kalau memang tidak ada uang. Ada kebutuhan yang lebih penting dari apa yang buat bayar pinjol. Karena sanksi pinjol itu sudah ada. Tapi belum tentu sanksi yang lain juga bisa kalian tolerir. Contoh, tidak mampu bayar kontrakan, uang buat bayar kontrakan dipakai buat bayar pinjol, dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya teman-teman juga pasti akan minjem di tempat lain lagi. Ya, pasti akan nyari-nyari lagi. Ya itu ya sama aja bohong kalau buat saya pribadi. Ya, jadi please tetap fokus, tetap semangat. Jangan sampai ini membuat kalian gundah, jangan sampai ini membuat kalian galau gitu ya. Jangan sampai ini membuat teman-teman merasa kayak akan terjerat masalah yang besar. Enggak, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan yakinlah, teruslah berdoa, dan percayalah bahwa Allah akan menolong kalian, bahwa Allah akan memberikan jalan selagi teman-teman mempunyai niat baik dalam hati kalian, pengen lepas dari jeratan pinjol dan gak mau mengulangi minjol-minjol lagi. Insya Allah jalan pasti akan terbuka lebar. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.